Kita lanjutkan ke metode non-cost method yang kedua, yaitu jika diakui sebagai net revenue karena ada proses lebih lanjut, gitu ya. Nah, karena ada proses lebih lanjut, maka penjualan, begitu, ditambah penjualan produk sampingan, ditambah jika ada biaya. Jika ada biaya proses lanjutan produk sampingan ini, ditambah biaya pemasaran dan biaya administrasi, ini dikurangkan gitu ya, ditambah, lalu dikurangkan jumlahnya ini, dikurangkan, ini tandanya salah ya, dikurangkan, kemudian penjualan dikurang biaya proses lanjutan, dikurangi biaya pemasaran, itulah pendapatan produk sampingan, gitu ya. Di penjualan dikurangi biaya proses lanjutan dan jika ada biaya pemasaran dan administrasi. Nah, bagaimana menjurnalnya, gitu ya? Diperlakukan sebagai apa? Atau di laporan laba rugi sama seperti metode gross revenue tadi, bahwa yang harus kalian ingat dan perlu kalian pahami bahwa metode net revenue ini boleh diakui sebagai pendapatan lain-lain, boleh diakui sebagai penambah pendapatan produk utama, sama ya dengan gross revenue tadi, kemudian boleh diperlakukan sebagai pengurang HPP dan pengurang CGM gitu ya, biaya produksi. Ya ini boleh, tapi sekali lagi, jika sudah memilih salah satunya maka tidak boleh ganti-ganti, alias harus konsisten, ya. Nah, inilah dua metode non-cost method, gross revenue dan net revenue. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar atau bisa diajukan di forum chat yang saya buka di situs kuliah. Yang kedua, metode akuntansinya adalah cost method. Jadi ada kalau tadi karena pembebanan biaya produknya rendah gitu nilai produknya, maka menggunakan non cost method gitu ya. Tidak membebankan biayanya. Nah, yang kedua cost method, ada biaya yang dibebankan. Bagaimana perhitungannya? Ya. Nah, ternyata cost method ini ada dua metodenya. Metode harga pokok pengganti atau replacement cost method. Kebetulan di topik akuntansi biaya, metode yang pertama, replacement method ini, harga pokok pengganti ini tidak dibahas, tapi di mata kuliah yang lebih advance nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, metode market value atau reversal method, atau harga pokok pembatalan biaya. Bagaimana metodenya? Yang B ini gitu ya, karena yang A tidak dibahas di topik akuntansi biaya. Nah, jika produk sampingan dengan metode harga pokok reversal method gitu ya, maka rumusnya ini rumusnya, silakan kalian sesuaikan dengan di bukunya masing-masing gitu ya. Harga pasar produk sampingan ini quantity dikali price gitu ya, dikurangi berapa estimasi laba kotor. Jadi nanti diestimasikan laba kotor bisa bentuknya persentase gitu misalnya, atau taksiran laba kotor sama. Nah, harga pasar produk sampingan dikurangi dengan taksiran laba kotor, ini hasilnya taksiran atau estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi ini kita kurangkan lagi dengan estimasi biaya produksi setelah titik split off, gitu ya. Dikurangkan jika ada estimasi biaya pemasaran dan administrasi. Inilah yang disebut biaya produk sampingan. Cukup simpel ya rumusnya ya. Tidak usah terlalu berat-berat menghafal gitu ya. Cukup dipahami bahwa
harga jual produk sampingannya, dikurangi estimasi laba kotor, dikurangi semua biaya yang ada gitu ya. Entah itu biaya proses produksi lebih lanjut, biaya pemasaran, biaya administrasi ya. Saya ulangi, harga jual produk sampingan atau harga pasar produk sampingan dikurangi estimasi laba kotor untuk memperoleh biaya produk sampingannya ya. Baru dikurangi biaya-biaya lain. Biaya proses lebih lanjut, biaya pemasaran, biaya administrasi. Kita langsung ke contoh soal. Pada bulan Juni 2019, perusahaan menghasilkan produk utama 40.000 unit dengan 5.000 unit produk sampingan. Biaya bersamanya, joint product cost-nya 1.600.000 dengan produk sampingan diperkirakan laku terjual 18.000 unit. Nanti 18.000 unit ini dikali 5.000 unit. Kan ya? Estimasi laba kotornya 20%, estimasi biaya pemasarannya 5% dari penjualan, estimasi biaya produksi setelah dipisah adalah 25.000. Dengan menggunakan metode reversal, maka hitunglah berapa biaya bersama produk sampingan sebelum dan atau pada saat titik pisah. Ini tadi ya rumusnya ya. Harga pasar produk sampingan, silakan disesuaikan dengan di buku, harusnya sama. Harga pasar produk sampingannya, tadi produk sampingannya 5.000 unit dikali 18 rupiah per unit, itu ya 90. Kemudian taksiran laba kotornya, tadi 20% ya, 20% dari penjualan, ya kan ya. 20% kali 90.000, 18.000. Ketemu taksiran biaya produksi dikurangkan. Ada taksiran biaya produksi setelah titik pisah 25.000 dan biaya pemasarannya 5% dari 90. Sehingga biaya produk sampingannya 42.500. Gitu ya. Berapa biaya per unit produk sampingannya gitu ya. Nah, ternyata ada biaya produk sampingan yang sesungguhnya setelah titik pisah sebesar 23.000. Ada biaya produksi sesungguhnya setelah titik pisah diketahui gitu di soal. Ini given di soal 23.000. Maka jumlahkan total biaya produk sampingan dengan 23.000 sehingga hasilnya 65.500. Inilah total biaya produk sampingan jika ada tambahan informasi biaya produk sampingan yang sesungguhnya setelah titik pisah atau ini maksudnya biaya produksi lanjutan ya. Nah, oleh karena itu kalau mau tahu biaya per unitnya berapa ya, biaya produk sampingan ini yang 65.500 ini dibagi 5.000. Sehingga di buku kalian harga pokok produksi per unitnya 13,1. Berasal dari 65.500 dibagi 5.000 ya. Nah, berapa biaya bersama yang dialokasikan ke produk utama? Karena biaya produksi totalnya atau joint product cost-nya 1.600.000, maka kurangkan dengan biaya produk sampingan, ya hasilnya 1.557.500. 1.557.500 inilah dibagi 40.000 unit produk utama yang dihasilkan, sehingga per unitnya nanti 1.557.500 dibagi 40.000. Oke, semoga bisa dipahami. Jika videonya terlalu cepat, kalian bisa perlambat, kalian bisa playback juga, kalian bisa unduh offline. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau di forum chat yang saya buka. Inilah akhir dari joint product cost dan main product dan by product ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.